Selamat malam umat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu limpahkan rahmat-Nya kepada kami percaya Tuhan pada malam hari ini di mana kami akan mengikuti ibadah Kamis Putih. Kami percaya Tuhan Kau akan merangkul kami walaupun kami harus beribadah di dalam rumah Tuhan bersama dengan keluarga, tapi kami yakin dan percaya kami dapat terus memaknai tentang kasih-Mu, memaknai tentang pengorbanan-Mu Tuhan dalam seminggu ke depan ini Tuhan. Kami percaya pada saat kami memulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah nanti, walaupun dalam kondisi sekarang ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat kami, di keluarga kami, dan kami bersama-sama belajar untuk mengenal-Mu lebih dalam melalui pembacaan Alkitab dan juga melalui firman-Mu yang akan Kau berikan Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat memberikan firman Tuhan ini kepada umat-Mu di GKI Kota Wisata, sehingga mereka dan hamba-Mu dapat bersama-sama belajar bagaimana untuk dapat rendah hati dan taat di dalam-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca dari Keluaran pasal 12 ayat pertama sampai dengan yang ke-14, lalu juga Yohanes 13 ayat pertama sampai dengan yang 17, lalu dilanjutkan 31 sampai dengan 35. Saya akan membacakan Keluaran 12 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Keluaran pasal 12 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini lah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak berragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai dengan yang 17. Lalu dilanjutkan ayat 31 sampai dengan yang 35. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesusahannya.
Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada momen Kamis Putih ini kita belajar kembali mengenai arti sebuah kerendah hatian dan ketaatan. Kita dapat melihat bagaimana di dalam Keluaran Tuhan menginginkan sebuah ketaatan dari bangsa Israel. Di dalam Keluaran 12 ayat 14 dikatakan bahwa hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bayangkan pada saat itu orang Israel harus ada di tanah Mesir. Pada saat itu mereka dijajah, mereka dibuang ke sana. Dan pada saat itu Tuhan memberikan tulah, yang dimana semua anak sulung mati. Tetapi Tuhan menginginkan sebuah ketaatan bahwa ini loh, kamu harus mengorbankan domba jantan dan sebagainya. Ini yang harus kamu lakukan satu persatu. Dan kamu harus taat untuk itu, supaya tulah itu lewat daripadamu. Inilah sebuah ketaatan di mana Harun dan Musa diperintahkan agar menyampaikan itu kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel taat. Dan kejadian itu, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, momen pada saat itu membuat orang Israel mengingat kembali bagaimana mereka melihat bahwa Tuhan itu begitu baik. Ketaatan mereka membuat Allah yang begitu mencintai mereka membawa keluar mereka dari bangsa Mesir, dan Tuhan hanya menginginkan sebuah ketaatan. Dan perjamuan ini yang selalu diingat
diperingati juga oleh orang Israel, itu disebutnya namanya adalah perjamuan Seder. Apa itu perjamuan Seder? Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang yang bernama Dr. David Stern menjelaskan, Seder adalah tata cara, namun istilah ini menunjukkan pada tata cara makan dan perayaan yang dilaksanakan pada saat Paskah, terkhususnya Paskah Yahudi. Dan pada saat itu bagian-bagian dari peristiwa Paskah, doa-doa, cerita dalam bentuk penceritaan, narasi yang mengumpulkan berbagai cerita kitab suci, terkhususnya di dalam Kisah Keluaran khususnya, yaitu bagaimana mengenai bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, serta dengan banyak tambahan-tambahan dari rabbinik. Pada saat penceritaan itu mereka melakukan perjamuan malam dengan makanan yang tersedia. Adapun dalam perjamuan malam ini yang mungkin Bapak dan Ibu sekarang juga melakukannya, yaitu mempersiapkan roti tak beragi ataupun sayur pahit. Tetapi kembali lagi, di dalam GKI kekristenan khususnya, apalagi dalam kondisi seperti ini, tentu ada sebuah makna simbol. Kenapa yang namanya roti tak beragi dan sayur pahit? Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat itu perjamuan malam yang dimana mereka memperingati perjamuan Seder ini, mereka meminum anggur pertama dengan terlebih dahulu mengucap syukur dengan mengucapkan berkat. Anggur yang diminum bukanlah anggur berfermentasi, melainkan sebuah anggur yang tidak berfermentasi sebagai lambang tanpa dosa dan celah. Mereka juga makan roti tak beragi, sayur pahit, sayur peterseli, dan campuran apel, kacang-kacangan, anggur, dan rempah-rempah. Itu namanya di dalam bahasa Ibrani-nya matzah, maror, karpas, dan karoset. Nah, makanan ini, matzah, maror, karpas, ini merupakan lambang pahitnya penderitaan di Mesir. Sedangkan roti tak beragi biasanya melambangkan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini juga sebagai sebuah pemahaman Bapak dan Ibu di dalam Kamis Putih. Kenapa sih? Jadi di dalam Kamis Putih itu ada dua, kalau nggak perjamuan malam ini, perjamuan malam, atau juga pembasuhan kaki. Nah, pada saat kita akan melakukan perjamuan malam ini, mengingat tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan hanya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi bagaimana ketaatan Tuhan, ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada bangsa Israel. Dan ini sebagai sebuah simbol bagi kita. Kita juga mengingat bahwa anugerah keselamatan kita berasal hanya daripada Tuhan, sehingga kita tidak boleh sampai menyombongkan diri. Kita tidak boleh seperti bangsa Israel juga yang menyombongkan diri. Bangsa Israel diajar untuk taat, berserah kepada Tuhan, sama seperti kita. Pada saat kita makan sayur pahit ini, roti tak beragi ini nggak enak nih. Biasanya kalau makan sayur, ya sayur bakut, babi, wah itu luar biasa enaknya. Tetapi pada saat ini sayurnya hambar, roti nggak beragi, keras. Tapi pada saat kita memakan, kita mengingat bahwa sama seperti bangsa Israel yang diajak keluar dari tanah Mesir, anugerah Tuhan begitu luar biasa. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru, Yesus menghubungkan matzah dengan tubuhnya yang akan diserahkan untuk semua orang. Artinya, bahwa Yesus menghubungkan dengan roti tak beragi, bahwa dia memecah-mecahkan roti pada saat itu. Dia menghubungkan bahwa roti ini lambang tubuhku, dan anggur ini lambang darahku yang akan menyelamatkan kamu. Anugerah Tuhan yang akan menyelamatkan kamu, dan kamu harus taat. Oleh karena itu, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini sebenarnya hendak menyatakan kembali, membuat kita berefleksi ulang betapa fananya kita, betapa virus yang kecil yang tidak terlihat dari kasat mata, tapi bisa memporak-porandakan dunia, menghancurkan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pada momen ini, di mana kita belajar untuk tetap taat kepada Tuhan dan tidak menyombongkan diri. Cuma karena virus yang tidak terlihat, kita benar-benar harus diam di rumah. Tidak ada persekutuan secara fisik di gereja. Nah, pada saat ini kita belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama. Tetapi pada saat kita mengingat akan ketaatan, kita harus taat kepada Tuhan, merendahkan hati kita. Tapi kita juga, Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu tindakan, sebuah tindakan iman. Apa itu? Tuhan menggambarkannya dalam sebuah peristiwa pembasuhan kaki.
Kalau di dalam perjamuan malam kita mengingat akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menginginkan kita taat kepadanya. Tapi di dalam sebuah proses pembasuhan kaki, Tuhan mengajarkan kita untuk bisa merendahkan diri kita. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya yang terakhir, ia meninggalkan pesan yang mendalam. Di dalam perjamuan malam itu Yesus bangkit. Bayangkan, Yesus seorang guru bangkit menanggalkan jubahnya. Jubah betapapun sederhananya pada zaman itu adalah menyimbolkan, membuat sebuah simbol keagungan bagi yang memakainya. Jadi baju itu adalah lambang kebesaran, lambang agungnya, keagungan gitu ya. Betapa ya namanya harga diri lah. Sehingga pada saat menanggalkan baju tersebut, menanggalkan jubahnya, berarti Yesus bersedia menanggalkan keagungannya. Yesus bersedia memakai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ia membasuh kaki muridnya satu per satu. Dia menyekanya. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu, sebenarnya yang Yesus lakukan ini harusnya tidak layak. Kenapa? Karena itu adalah simbol budak, di mana budak pada saat itu tidak punya harga diri. Tapi Yesus rela meninggalkan hal itu. Yesus rela membasuh kaki murid-murid, sehingga dia ingin memberikan sebuah pengajaran kepada para murid. Dan reaksi yang pertama kali adalah reaksi Petrus. Ia menolak. Dia tahu kenapa? Karena Yesus itu gurunya, nggak boleh. Harusnya murid yang melakukan itu. Yang kedua, Petrus nggak layak untuk dibasuh. Sepintas sikap Petrus ini perlu kita acungin jempol. Wah, ini orang yang tahu tata krama nih. Tetapi juga reaksi Petrus ini menggambarkan sebuah ketidakmengertian para murid. Makna di balik pembasuhan kaki itu. Reaksi Petrus juga berkata bahwa engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Tapi jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalamku. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, makna pembasuhan kaki ini adalah ungkapan dalam bahasa Semit. Dan kata-kata Yesus itu tidak pertama-tama menyatakan relasi personal, tetapi sebuah solidaritas dalam nasib dua orang. Hanya dengan menjadikan dirinya sebagai hamba bagi para muridnya, Yesus dapat masuk ke dalam kemuliaan dan membawa mereka untuk ambil bagian di dalamnya. Yesus mengajak para murid untuk melakukan sesuatu hal yang sama seperti yang dia lakukan. Dan Yesus menginginkan para murid untuk melakukan hal itu. Yesus menginginkan para murid dapat merasakan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama di dunia, yaitu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, taat total pada Tuhan, dan sekaligus memberikan kasih, memberikan penyertaan kepada para murid dan juga seluruh umat manusia. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata rendah hati ini memang sebuah hal yang unik memang. Semua orang bisa rendah hati loh. Semua orang bisa rendah hati. Tetapi tidak semua orang, bukan tidak semua orang tidak bisa mengklaim bahwa dia mempunyai kerendahan hatian. Contoh, kalau kita katakan bahwa wah, orang itu rendah hati karena kita yang mengatakan orang itu rendah hati. Kalau seandainya misalnya pendeta David yang mengatakan ini, saya ini orangnya rendah hati loh. Nah, pada saat kita mengatakan itu, saya ini orangnya rendah hati loh, pada saat itu kita kehilangan kerendah hatian kita. Rendah hati bisa dimiliki oleh semua orang, tetapi tidak bisa diklaim sendiri dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembasuhan kaki secara simbolik, perjamuan malam secara simbolik, bukan soal meniru tindakan Yesus, melainkan melakukan apa yang telah Yesus lakukan, ketaatan total dan kerendah hatian, pelayanan kasih. Dan untuk melakukan sebuah tindakan kasih dibutuhkan sebuah pengorbanan untuk menghilangkan ego dan gengsi. Tuhan memilih untuk merendahkan dirinya dalam melakukan sebuah tindakan kasih. Dan Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sebuah tindakan kasih. Dan inilah perintah baru yang Yesus katakan kepada para murid di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Bapak dan Ibu, gereja, orang Kristen, pengikut Kristus tidak dikenal dari gedungnya, tidak dikenal dari musik-musiknya, tidak dikenal dari megahnya, wah luar biasa, banyaknya uang dan sebagainya. Ingat, pengikut Kristus dikenal karena mereka saling mengasihi, memberikan sebuah tindakan iman di dalam kehidupan ini, melakukan sebuah tindakan kasih di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam momen Kamis Putih ini, dalam momen situasi pandemi COVID-19 ini, kita harusnya dapat belajar. Pertama, kita itu fana. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah keselamatan hanya dari Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Dan mereka harus taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, dalam situasi apapun ini, kita harus melakukan sebuah bentuk ketaatan dengan merendahkan hati kita, dengan melakukan sebuah tindakan kasih. Tindakan iman ini yaitu mengasihi sesama kita dalam situasi sekarang ini. Saatnya bisa kita lakukan bagaimana kita bisa taat total kepada Tuhan dan rendah hati. Lalu kita melakukan sebuah tindakan iman, sama seperti yang telah Yesus lakukan. Inilah saatnya. Situasi pada saat ini gereja harus melakukan sesuatu. Doing something good. Bukan hanya diam saja. Tapi gereja harus mewartakan kabar baik. Mewartakan kabar Injilnya. Berbagi kepada sama yang sedang menderita pada saat ini. Ini adalah momen kita menunjukkan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan tindakan kasih. Dan semua orang akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus pada saat kita melakukan tindakan kasih ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami belajar Tuhan bagaimana kami harus melakukan tindakan kasih ini. Dan biarlah pada momen ini, Kamis Putih ini, kami bersama keluarga kami semua di sini. Kami belajar bagaimana kami dapat bersama-sama belajar melakukan tindakan kasih taat total kepadamu. Dan momen situasi pandemi COVID ini juga Tuhan, kami bukan hanya diam saja ketakutan, tapi bagaimana kami bisa tetap melakukan sebuah tindakan kasih, mewartakan kabar baik. Dan semua orang akan tahu bahwa kami adalah murid-Mu, yaitu pada saat kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, momen Kamis Putih ini adalah momen kami belajar kembali untuk melakukan ketaatan total dan tindakan kasih dengan merendahkan hati kami dan tidak menyombongkan diri. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.